Pondok Lirboyo itu luar biasa itu. Santri-santrinya ya aja hebat-hebat, apalagi guru-gurunya. Di Samarinda ini pentolannya Lirboyo itu ya Ustadz Abu Syakur. Ustadz Abu Syakur itu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram min arwahi walidina wa jami'i masyayikhina wa khususan min arwahi Syekh Zain bin Ibrahim bin Samit bin Zain bin Samit wa arwahi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa usulihima wa furu'ihima anna Allah yataghashshahum bir rahmati wal maghfirah wa anna Allah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bihimayatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam khairil bariyati al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin kita setelah kita mengkhatamkan kitab matan Safinatun Najah. Nah, kita sambung dengan kitab nama kitabnya At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Jadi kitab Taqriratus Sadidah ini ya bicara tentang ilmu fiqih mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Nah, beliau ini berasal dari Yaman. Nah, kemudian beliau ini kebanyakannya mengaji dengan Sayyid Zain bin Ibrahim bin Smith, seorang ulama di Madinah. Masih hidup sekarang ya, masih hidup. Nah, jadi yang dituangkan dalam kitab Taqriratus Sadidah ini fiqih mazhab Syafi'i lah, mazhab Syafi'i. Kalau kitab terjemahannya ya, kita mulai di halaman 12. Halaman 12. Halaman 12. Pendahuluan ada. Punya Nanda head cover kah? Head cover berapa itu? Ya, kayaknya agak mahal Bang dikit gitu. Punya aku dulu kada ada lagi head covernya. Sekarang ada sudahlah, bagus tak? Head cover. Di halaman 12 pendahuluan tentang mazhab Asy-Syafi'i. Nah, kita perlu tahu ya tentang mazhab Syafi'i itu siapa pendirinya ya. Nah, perlu tahu juga biografi ya pendiri mazhab Syafi'i itu, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Bacaan Anda pendahuluan. Pelan-pelan aja Nanda, intonasinya pelan-pelan aja Nanda. Pendahuluan tentang mazhab Asy-Syafi'i. Pertama, pendiri mazhab Asy-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Nah, nama pendiri daripada mazhab Syafi'i ini ada nama beliau Muhammad bin Idris. Jadi Asy-Syafi'i itu nisbah kepada datuk beliau yang di atas. Yang keberapakah? Ada datuk beliau yang bernama Syafi'i. Nah, kemudian beliau ya bernisbah kepada datuk beliau itu. Ya, kadang nisbah itu nisbah seseorang itu dikaitkan dengan datuk yang di atas. Datuk yang di atas. Terkadang nisbah seseorang itu dikaitkan dengan tempat kelahiran atau tempat tinggal. Tempat tinggal. Misalkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kan nisbah kepada Banjar ya. Nisbah kepada Banjar. Nah, sini beliau bernisbah kepada datuk beliau yang bernama Syafi'i. Ya, jadi nama beliau itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Al-Muttalibi ini ya, terus Al-Muttalibi nisbah kepada Muttalib. Terus nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW di kakek beliau Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf. Nabi kan ya Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf ya kan. Nah, Imam Syafi'i gitu kalau ditelusuri nasab Imam Syafi'i itu bertemu di Abdul Manaf situ. Ya, Imam Syafi'i itu bukan keturunan Rasulullah, cuman datu beliau bertemu dengan datunya Nabi yaitu Abdul Manaf. Ya, berarti masih keluarga Nabi kan, ya kan, kerabat Nabi Imam Syafi'i itu. Terus Imam Syafi'i lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Ya, Gaza Palestina yang sekarang ini kan? Perang. Ya. Ya, perang. Ini damai Pang sementara ini kan? Gencatan senjata kan? Cuma Israel ini kada bisa dipercaya juga. Bisa berkhianat yang di belakang. Ya, tahun 1050 Hijriah berarti Sidin dilahirkan di abad kedua ya kan? Abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah. Terus beliau dibawa ke Mekah dan belajar kepada gurunya Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji ya. Seorang mufti Makkah. Ya. Juga pada Al-Fadail bin Al-Fudail. Fudail itu bacanya. Bin Iyadi. Ya. Sufyan bin Uyainah dan ulama-ulama lainnya. Ya. Jadi Fudail bin Iyad ini seorang ulama ahli sufi ya. Sufyan bin Uyainah ya, dari kalangan tabi'in enggak kalau salah. Dari kalangan ulama hadis wa ghairihim dan selain mereka dan ulama-ulama lainnya ya. Kemudian beliau berangkat ke Madinah saat berusia 12 tahun. Nah, berarti beliau ke Makkah itu di bawah umur 12 tahun. Sudah berguru dengan ulama-ulama besar. Kita 12 tahun masih main kelereng buat
Imam Syafi'i sudah mempelajari ilmu umur 7 tahun kah Imam Syafi'i itu sudah hafal Quran. Beliau berhasil menghafal seluruh kitab Al-Muwatta hanya dalam waktu 9 hari. Ya. Kitab Muwatta itu kumpulan hadis, ya, kumpulan hadis yang dikarang oleh Imam Malik, yang disusun oleh Imam Malik. Ini kitabnya Nanda. Kitab Muwatta. Kitab Muwatta. Sengaja aku bawa supaya kalian tahu kitab Muwatta itu ini. Ya, lihat dulu. Nah, itu kumpulan hadis sekitar 2000 hadis kah? Sekitar 1800 hadisan. Nah, yang dikumpulkan oleh Imam Malik. Berapa tadi beliau menghafalnya? Berapa hari? 9 hari Ustaz. Nah, itu. Satu kitab ini. Ajunya Ustaz. Ya, kita punya kitabnya aja, bukan menghafal Pak. Kita punya aja, ya. Nanti 1 tahun mungkin baru bisa Ustaz. Itu kan kalau kosong waktunya. Membaca ya kan? Hafal Ustaz. 9 hari. Ya, terus hanya dalam waktu 9 hari. Hanya dalam waktu 9 hari guna mempersiapkan diri untuk belajar kepada Imam Malik. Nah, jadi sebelum beliau belajar kepada pengarangnya, beliau sudah menghafal susunan dari pengarangnya. Terus kemudian belajar pada beliau hingga menjadi murid yang terpandai. Paling pintar murid Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama di Madinah dan Makkah. Beliau sudah layak memberi fatwa saat usia 15 tahun. Nah, 15 tahun sudah diizini guru-guru beliau untuk memberikan fatwa hukum. Ya, untuk memberikan fatwa hukum. Umur 15 tahun. Kita umur 15 tahun masih apa? Layang-layangan ya lah. Main bola ya kan. Beliau sudah layak memberi fatwa di usia 15 tahun. Lebih dari itu, beliau juga pakar dalam syair-syair Arab dan ilmu bahasa. Nah, banyak syair-syair yang dikarang oleh beliau. Ya, kebanyakannya ya diantaranya syair-syair itu isinya tentang ilmu, ya, tentang ilmu apa? Tentang mempelajari ilmu, ya, kelebihan menuntut ilmu. Di antaranya itu akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani dhuka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamani, kalau kada salah gitu. Nah, menjadi Imam Syafi'i ada 6 syarat orang dalam menuntut ilmu itu. Orang dalam mempelajari ilmu itu bisa berhasil, ya, bisa berhasil kalau dia memiliki 6 syarat ini. Yang pertama, zukaun, dia memiliki kepandaian, pintar otaknya. Namun IQ-nya rendah ya Pak, ya, lambat dapat, ya kan, susah dapatnya, atau kada dapat sama sekali, ya kan, IQ-nya rendah. Jadi kepintaran itu salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu, ya, waras akalnya. Wa hirsun itu rakus dengan ilmu, kada merasa puas, ya, kada merasa puas, ya, ingin tahu, ya, rakus dengan ilmu. Wajtihadun, sungguh-sungguh lagi orangnya, sungguh-sungguh, ya,
tandanya sungguh-sungguhnya kada membuang-buang waktu dalam hal yang sia-sia. Ya, dia gunakan waktunya untuk mempelajari ilmu. Wa bulghatun. Ya, yang keempat bulghah. Bulghah ini apa? Ongkos, ada ongkos. Ada biaya. Ya, ada biaya. Kan ada biaya kayak apa? Anak nukar kitab, ya kan? Apalagi kalau misalnya belajarnya di pondok, ya di sekolahan kan biaya, ada SPP ada, ya kan? Ya. Ya. Aku dulu di Martapura itu sambil mengambil upah, Nanda, ngambil upah, karena tinggal di kampung kan, di kampung tuh orang kan ini petani, ya kadang ya, mengambil upah di sawah, membersihkan sawah, kadang ini apa nih pas musim panen kan, ya apa itu bahasa anunya tuh, kalau bahasa kami itu mengatam padi itu, nah padi yang sudah masak kan, nah dikatam. Kadang ini menanam padinya, ngambil upah. Dibari 7.000 dahulu tuh, sekitar tahun 2005 tuh lah, 2005-2006 di Kampung Melayu Martapura itu. Jadi habis johor sampai jam 5 tuh, sampai jam 5 ngambil upah di sawah, dibari orang 7.000 dulu banyak kayak banyak 7.000. Nah, sambil ambil upah karena mengharap orang tua di kampung kada, tapi mampu juga kan. Nah kalau orang tua mampu kan kada jadi masalah, ya orang tua yang biayai, ya yang menanggung bulghahnya tadi, nah kita tinggal belajar aja, orang tua yang membiayai kan, biayai. Kemudian yang kelima, wa irsyadu ustadzin, ya ada bimbingan guru, butuh bimbingan guru, karena bisa belajar ilmu itu sorangan, ya baca seorang, harus ada guru, ya kan. Kemudian yang terakhir yang keenam, syaratnya watuluz zaman, ya masa yang lama. Nggak bisa langsung instan, ya beberapa bulan langsung alim, nggak bisa, ya lama masanya belajar itu, lama masanya belajar. Kalau Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu, beliau belajar di Mekah itu lebih dari 30 tahun. Dan beliau berangkat ke Mekah itu sudah menikah, ya. Jadi beliau berangkat ke Mekah itu istri sedang mengandung lah, sedang hamil, ya berangkat beliau ke Mekah sampai 30 tahun lebih. Bisa sama istrinya? Iya. Jadi gadis sudah anak beliau, ya perempuan. Nah 30 tahun lebih, ya 30 tahun lebih. Nggak bisa sebulan 2 bulan langsung alim, jadi harus butuh waktu yang lama. Banyak syair-syair karangan Imam Syafi'i itu, ya. Ada lagi di antaranya, syaqautu ila waqi su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku, kata Imam Syafi'i, mengadukan halku kepada guruku Waqi'. Kemudian mengadukan hal beliau, hafalan beliau, beliau menganggap hafalan ini kurang kuat menurut beliau, ya menurut beliau, ya
Imam Syafi'i itu kalau menghafal kayak ini, nah, ya, sekali baca aja hafal, sekali baca hafal. Ini ditutup sebelah sini, ditutup, nah, tutup sebelah sini, tutup, ya, baca sini langsung hafal. Kenapa ditutup sini, sebelah sini ditutup ketika menghafal di sini? Karena kalau kada ditutup, keikut juga hafal. Itu hafalan Imam Syafi'i. Lalu beliau mengadukan hal beliau merasa hafalan ini melemah. Nah, kata Imam Waqi, guru beliau, ya, memberikan ini nasihat kepada Imam Syafi'i, ya, untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala li fa innal ilma nurun. Imam Waqi mengatakan kepada beliau, ya, karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahayanya Allah tadi, ilmu tadi, kada bakal diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Kepada orang yang berbuat maksiat. Banyak syair-syair beliau. Syair-syair beliau. Jadi ahli dalam membuat syair-syair, dalam membuat nasihat dalam bentuk syair-syair. Ya, terus nanti. Sehingga al-asmu'i, ya, salah satu periwayat syair Arab banyak belajar dan mengambil syair Bani Huzail dari Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya Imam Syafi'i berangkat menuju Yaman dan belajar kepada Mutarik bin Mazid, Hisham bin Yusuf al-Fadli, Amr bin Abi Salman, dan Yahya bin Hisham. Lalu beliau pergi ke Irak dan belajar kepada Waqi. Nah, Waqi ya tadi kan, Waqi, nah, di dalam syair tadi, Imam Waqi Ibn bin Al-Jarrah yang tadi cahaya itu. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, pakar fikih Irak. Hamad bin Usama, Ayyub bin Suwaid Ar-Rahli, Abdul Wahab bin Abdul Majid, dan Ismail bin Aliyah. Di Irak, Imam Syafi'i menyusun kitab Al-Hujjah dan mengumpulkan mazhab qadim beliau. Banyak ulama-ulama besar yang belajar kepada beliau, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abi Thawr. Ya, Abi Thawr. Jadi beliau ini, Imam Syafi'i ini mempunyai dua mazhab, ya, dikenal dengan mazhab qadim dan mazhab jadid, ya, jadid. Nah, mazhab, ya, qaul qadim dan qaul jadid, gitu. Nah, qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim ini, ya, fatwa beliau yang beliau keluarkan sewaktu beliau berada di kota Irak, Baghdad, di kota Baghdad. Waktu beliau berada di sana, nah, banyak mengeluarkan fatwa-fatwa dikenal dengan qaul qadim. Qaul qadim. Kemudian beliau pindah ke Mesir. Nah, di situ beliau banyak merevisi pendapat-pendapat beliau, fatwa-fatwa beliau yang tadinya dikeluarkan beliau sewaktu di Baghdad. Nah, beliau revisi, ya, sewaktu beliau berada di kota Mesir. Karena fikih itu kan, ya, hukum itu bisa berubah kan, tergantung masa dan keadaan. Nah, waktu di Mesir, ya, fatwa beliau itu dikenal dengan qaul jadid, ya, qaul jadid. Dan yang kuat itu yang qaul jadid, ya.
Qaul jadid. Fatwa-fatwa beliau yang beliau keluarkan waktu beliau berada di kota Mesir. Dan beliau wafat di kota Mesir sampai wafat. Terus banyak selanjutnya Imam Syafi'i berangkat ke Mesir. Di sana ijtihad beliau banyak yang berubah terkait dengan banyak sekali permasalahan. Sehingga beliau mencabut pendapat-pendapat dalam mazhab qadim dan membangun mazhab jadid. Beliau menyusun kitab dan juga menyusun kitab Ar-Risalah dalam fan ilmu usul fikih. Dengan kitab Ar-Risalah inilah beliau mengawali ilmu usul fikih dan membuka kunci-kuncinya. Imam Syafi'i dinobatkan sebagai pembaharu abad kedua sebab beliau telah mampu menggabungkan ilmu hadis dan ahli ra'yi, merumuskan hukum dengan berpijak pada nalar akal sehat. Beliau juga telah mengukuhkan kaidah-kaidah ilmu usul fikih berdasarkan pengetahuan beliau yang sangat luas tentang hadis, riwayat dan perawinya, Al-Quran dan ilmu-ilmunya, sejarah, syair, adab atau sastra, dan bahasa. Juga berdasarkan pada kewiraian, takwa, dan menjauhi urusan duniawi yang hina. Beliau wafat di Kairo tahun 204 Hijriah. Kewaraan, wara itu berhati-hati. Wiraian di wara ya, kewaraan, wara itu wara. Berhati-hati dalam sesuatu. Jangankan dalam masalah yang syubhat, yang dalam masalah yang halal saja, hati-hati. Tahun 205 lah. 204 lah, 204. Beliau lahir di tahun 104 Masih. 150. Berapa tuh umur beliau berapa tuh? 54 ya, 54 aja umur. Terus Imam Ahmad berbicara tentang Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad ini murid beliau. Keberadaan Imam Syafi'i bagaikan matahari bagi dunia ini dan kesehatan bagi badan. Maka, apakah kalian akan mampu mencari pengganti dari dua hal tadi? Beliau juga berkata, dulu fikih berada dalam stagnan dan sangat sulit bagi orang yang menggelutinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dengan imam perantara Imam Syafi'i. Imam Abi Zur'ah berkata tentang Imam Syafi'i, aku tidak pernah mengetahui orang yang biasanya lebih besar bagi orang Islam lebih Imam Syafi'i. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau semua dan meridainya. Nah, jadi kita Imam Syafi'i yang sudah ibarat wadai itu, kowe itu Imam Syafi'i yang sudah mengadunnya kan, ini bahannya ini kan, nah bahannya ini. Kita tinggal makan aja lagi. Imam Syafi'i sudah yang meraciknya dari Al-Quran, dari hadis, ya kan. Nah, begini ya. Kita tinggal makannya aja lagi. Ya. Imam Syafi'i yang mengistimbat hukum dari Quran, dari hadis, ya, dari hadis. Ya.
Kita tinggal mengamalkannya lagi. Nah, itu sekilas tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini di bawah ini ya apa namanya, ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dari kurun ke kurun, dari abad ke abad, dari abad ke abad. Nah, sampai itu di halaman 15 di alinea kedua dari bawah di abad ke-14 kita ya, kalau abad ke-14 siapa ulama yang menonjol dalam mazhab Imam Syafi'i ya, di antaranya adalah Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saggab, kemudian Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini Ahmad ya, Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini seorang ulama, bin Zaini Dahlan seorang ulama di Mekah. Kemudian Bakri Syata, ini ulama di Mekah juga ya, Bakri Syata pengarang kitab I'anatul Talibin ya. Kemudian Abdurrahman Al-Masyhur, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab, Abu Bakar bin Ahmad Khatib, Abdullah Bajamah, kemudian Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, Abdurrahman bin Abdullah As-Saggab, Muhammad bin Hadi As-Saggab, Muhammad bin Salim bin Hafiz. Nah, Muhammad bin Salim bin Hafiz ini bapaknya Habib Umar. Bapaknya Habib Umar bin Hafiz. Ya. Cuman bapaknya Habib Umar ini beliau makam beliau tidak diketahui karena beliau diculik oleh kelompok ya, komunis, diculik ya, mungkin dibunuh. Sampai sekarang kan kita tahu ada di mana kuburnya. Jadi Habib Umar itu menghauli abah beliau itu ya pas hilang diculik itu ya, Kejadiannya di Mekah, Ustaz? Di Yaman. Kan di Yaman tuh ada juga komunis dulu kan. Jadi ulama-ulama besarnya itu diculikinya, dibunuhnya, termasuk Abah Habib Umar bin Hafiz. Dan yang lainnya yang bermunculan menyusun kitab-kitab di era-era yang terakhir. Rahimallahu anhum. Rahimallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Nah, itu sekilas tentang pendiri mazhab Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian insyaallah minggu depan kita masuk ke pembahasan kitab ini. Nah, mungkin bab 1 kah kena? Bab 1 kitab Thaharah. Atau sebelumnya di halaman 23 itu, nah, asas-asas ilmu fikih. Dasar-dasar ilmu fikih. Insyaallah ya Rasulullah. Insyaallah. Di Fuad Mukarnya di keranjang oren. Iya. Yeah. Ini pas saja Safinatun Najah, kemudian sambungannya ini kan lebih luas lagi penjelasannya, penjabarannya lebih detail lagi. Mungkin sebulan sekali kah kita membaca ilmu waris kan? Ilmu waris itu ada karangan bapaknya Habib Umar tadi. Karangan bapaknya Habib Umar tadi ada. Nama kitabnya Takmilah. Itu ada terjemahannya. Terjemahan Takmilah itu aslinya ada dijual orang di keranjang komik di warung. Sebelah terjemahan
Itu murah aja tuh. Sekarang sebulan sekali kita baca ilmu waris. Ilmu waris itu ilmu pasti. Bilanya paham, dapat. 1 tambah 1 ya 2. Itu ilmu waris itu. Yang mana aja? Nah ini terjemahannya. Ini kayak membaginya nih. Dibagikan ini Ustaz. Ada bagikan. Kembali laporan Atau tanda panah ke kanan Ustaz. Udah ya. Gimana Anda? Live view dulu Ustaz. Baru ini Ustaz. Oh. Coba. Nah ya. Nah. Nanti link itu Nanda bagi juga Baik Ustaz. Ke grup atau ke kuat aja? ke grup ya lah apa? Baik Ustaz. Rp44.000 ini harganya karena termasuk ongkir. Jadi hendak mano ongkirnya tuh paling ya 30 ke Selawi kan. Barang-barang sama buat belinya. Iya Ustaz. Jadi bagi 2 kan ongkirnya. Kalau ini berapa nih kita tahu barang harganya? 51. Ini. Ini. Ya 51.000. Sudah head cover kan? Ya sebelumnya head cover. Oh, murah aja lah. Oh, aku mah kalau bisa 100 nukerin lawan kawan. Kan sama ongkir Ustaz sampai sini. Mungkin di keranjang kuning ada lagi dulu. Lama aku udah ngomong lama. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.